Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai ya sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang akan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, saudara, firman Tuhan ini berkata, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Ya, mari kita menyadari firman ini mengingatkan kita saat kita lahir ke dunia, kita lahir telanjang. Tidak ada satu pun yang kita pakai, baik itu perhiasan atau apapun. Kita lahir bahkan tanpa baju, ya, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga satu saat ketika kita mati nantinya, tidak ada satu pun juga dari harta yang akan kita bawa. Bahkan pakaian yang kita pakai untuk penguburan kita pun akan busuk menjadi tanah. Ya, tetapi manusia batiniah kitalah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat ya, tidak ada satu pun yang kita bawa ketika kita mati nanti. Makanya ayat ini mengingatkan kita, ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Sebenarnya apa yang terpenting dalam hidup manusia itu, saudara? Asal ada makanan dan pakaian. Tuhan Yesus berkata, ya, bukankah tubuh lebih penting daripada makanan, dan hidup lebih penting daripada pakaian? Iya, dan ya jangan sampai, saudara, karena semuanya itu akhirnya kita ini ya terjerat ke dalam berbagai-bagai nafsu, ya, kata firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, orang yang terlalu bernafsu ingin kaya, yang terlalu bernafsu ingin memiliki segala sesuatunya, sementara ya tidak ada rasa takut akan Tuhan dalam dirinya. Dia hanya hidup diburu oleh nafsunya untuk memperoleh segala kekayaan, mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga hari-harinya hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu akan kekayaan. Alkitab berkata mereka tuh akan jatuh dalam pencobaan. Saudara, kita harus bekerja, tetapi jangan sampai hawa nafsu kekayaan itu membutakan hidup kita. Ingat, kekayaan itu sangat berbahaya ketika tidak ada rasa takut akan Tuhan. Ya, karena pada akhirnya Yesus berkata, ya, engkau tidak bisa memilih dua tuan. Ya, pasti engkau akan memilih salah satunya dan mencintai yang lainnya. Ya, kita berdoa, saudara. Iya, kalau kita miliki rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan ya dipenuhi oleh nafsu. Di sini dikatakan, ya, karena firman Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada dasar untuk kita tidak bersyukur. Ya, mungkin orang berkata, tapi bukan kita punya banyak kebutuhan dalam hidup ini, kita punya banyak. Ingat, kebutuhan dan keinginan itu juga berbeda. Ada orang yang punya banyak keinginan, sementara kebutuhannya sebenarnya sedikit, tapi keinginannya itu banyak, sehingga dia terus memacu hidupnya, ingin memperoleh segala sesuatunya tanpa dilandasi rasa takut akan Tuhan. Hanya berburu kekayaan, pasti Alkitab bilang jatuh dalam pencobaan. Lihat orang-orang yang ingin cepat kaya, orang-orang yang ingin menikmati ya keuntungan yang besar. Banyak sekali yang datang konseling, saudara. Ya, uang mereka hilang di saham dan lain sebagainya. Kalau tanpa rasa takut akan Tuhan, ya kehilangan seperti itu ya harus merelakan. Jangan sampai hati kita akhirnya dendam
dendam, ya akhirnya kita marah, kita kecewa, lalu akhirnya jadi penyakit. Ya kenapa saudara? Karena orang yang mereka yang ingin kaya itu jatuh dalam pencobaan. Alkitab sudah mengingatkan kalau kita ingin kaya, resikonya juga banyak. Ya kita akan jatuh dalam pencobaan, ya ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya tidak ingin jadi orang kaya, tapi saya mau jadi orang yang diberkati. Selalu saya menyampaikan hal ini karena orang kaya itu belum tentu diberkati. Orang yang kaya itu ya dalam konotasi kaya itu ya negatif saudara. Artinya dia memiliki segala harta, dia kaya, tapi dia belum tentu diberkati. Tapi kalau anak Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dia diberkati. Tentu karena didasari takut akan Tuhan sehingga hidupnya juga menjadi berkat. Makanya saya selalu berkata orang kaya belum tentu diberkati. Banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya karena dia bukan orang diberkati. Dia jadi orang kaya, dia berusaha karena dia rajin, dia bisa kaya. Tapi ya itulah hidupnya banyak pencobaan dan jatuh ke dalam ya berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang akhirnya ketika orang memperoleh kekayaan tanpa rasa takut akan Tuhan, pada akhirnya kekayaan itu akan menjerumuskan dia, mencelakakan dia, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu akan sangat berbahaya ketika kita hanya berburu kekayaan tanpa punya rasa takut akan Tuhan, karena kekayaan itu akan menjadi jeratnya sendiri. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya sebenarnya menjadi orang yang diberkati, ya punya harta itu juga bukan suatu dosa. Yang menjadi dosa itu ketika dia punya cinta akan uang. Orang yang berburu kekayaan, ia menghalalkan segala cara itu karena dilandasi cinta uang. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia bisa saja diberkati dengan banyak kekayaan, tetapi cara pandangnya itu berbeda. Jadi sebenarnya yang menjadi masalahnya di sini rasa cinta akan uangnya itu loh saudara. Ya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau orang sudah cinta uang, maka cinta Tuhan tidak ada dalam diri orang itu. Ya, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pada akhirnya kekayaan tanpa rasa takut akan Tuhan hanya akan menjadi kejatuhan dan kehancuran dan jerat bagi orang itu. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata hari ini mengingatkan kita, mari kita punya rasa cukup. Ya, ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, ya kita mencintai Tuhan bukan mencintai uang. Ya itulah yang akan menuntun hidup kita. Karena itu saudara, ya jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Sekalipun engkau sedang mungkin bekerja, engkau sedang sukses, ingatlah semakin sukses engkau, semakin cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Ya karena itu rasa takut akan Tuhan, itulah yang terpenting yang kita miliki. Soal berkat itu Tuhan Yesus berkata, kemarin ada yang tanya saya, Bu gimana caranya ya kita ini mengiring Tuhan dan juga diberkati secara materi dan diberkati secara kekayaan. Saya bilang ya, untuk menjadi kaya, diberkati secara materi itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Masalah materi, harta, kekayaan itu bonus yang akan Tuhan tambahkan bagi orang yang mencintai Dia. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berbeda dengan ya apa yang dimaksud ayat ini, ya bukan orang yang mencari kekayaan yang akan menikmati berkat Tuhan. Bisa nggak orang jadi kaya ketika dia berburu dengan keinginan diri? Bisa. Banyak orang jadi kaya karena ambisi, tapi maaf, mereka bukan orang yang diberkati dan tidak berbahagia hidupnya. Ya, tetapi orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekayaan itu adalah sebuah bonus yang Tuhan tambahkan. Bukan karena kita yang menggila mencari
harinya kita yang berburu sampai menghalalkan segala cara. Jadi ingat saudara, berbeda. Orang yang berburu kekayaan itu akan menghalalkan segala cara, bahkan bisa bunuh orang demi mendapatkan keuntungan. Tapi orang yang diberkati, dia mencintai Tuhan, dia berburu Tuhan, maka Tuhan menambahkan bonus kekayaan itu kepada pekerjaannya dengan cara-cara yang bahkan tidak terduga, yang pasti dengan cara yang benar dan bukan dengan cara-cara yang kotor. Jadi hari ini berhati-hati kalau kita menjadi salah satu orang yang sedang berburu kekayaan dan menghalalkan segala cara sehingga engkau tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Ingat, kekayaan itu akan menjadi jerat dan engkau juga punya anak. Ya, kekayaan yang didapat dari hasil pemerasan, dari hasil sesuatu yang tidak benar itu akan berdampak buruk bagi anak cucumu. Karena itu mari kita menabur sesuatu yang baik dari hidup kita. Ya, carilah Tuhan saudara, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita merenungkan firman ini. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menopang kita dalam segala perkara. Ya, jadi bukan karena kita berburu kekayaan, ya, itu yang menjadikan kita diberkati, tetapi ketika kita berburu Tuhan, mencari kehendak-Nya, maka hidup kita akan diberkati.